Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita masih bisa belajar bersama dalam pertemuan minggu ini yang akan membahas mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, yaitu pada bab 3 kelas 8. Nah, pertama-tama perkenalan dulu dari saya. Perkenalkan, nama Ibu Wahyuni. Akan menyampaikan sedikit materi mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, di sini sudah ada ilustrasi mengenai perilaku jujur. Ini ada gambar seorang anak yang bertanya kepada temannya, "Ini pensil punyamu?" "Ah, bukan, itu milik temanku." Nah, ini termasuk salah satu perilaku jujur. Ada juga mengenai tidak perlu takut dengan jujur. Kita itu harus berani menyampaikan sesuai kenyataan. Misalnya sesuai kenyataan dari perilaku, ucapan, dan lainnya. Lalu apa itu jujur? Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya mengenai jujur. Jujur itu apa, yang seperti apa. Nah, pada dasarnya jujur itu merupakan kebenaran yang apa adanya. Di sini disampaikan bahwa berperilaku jujur tak hanya dicerminkan dari ucapan yang tidak berdusta atau tidak berbohong, namun juga diwujudkan dalam tindakan. Kepercayaan akan muncul jika seseorang mampu berbuat jujur. Nah, jujur itu mampu timbul baliknya, yaitu dapat dipercaya orang lain. Nah, terus bagaimana bentuk jujur? Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah ada di slide. Sebagai contoh, jika seseorang yang jujur, seringkali di dalam kelas itu diamanahi menjadi bendahara kelas karena harus amanah mengenai keuangan dan sebagainya. Selanjutnya mengenai mengerjakan ulangan, juga harus jujur, tidak mencontek, dan juga mengembalikan barang milik orang lain atau yang bukan milik diri sendiri. Berikut ada dalil nakli mengenai perilaku jujur. Dasarnya yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan yang adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kesimpulan dari ayat tersebut yaitu berlaku adil dalam ayat di atas bermakna bahwa berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan. Selanjutnya mengenai adil. Apa itu adil? Adil, jujur, dan adil. Sekarang adil. Nah, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Adil tidak harus sama komposisinya, namun bentuk adil adalah sesuai kebutuhan. Maksudnya gimana? Nah, misalnya di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama misalnya. Nah, ayah menitipkan uang saku kepada kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Nah, ini kan berarti adil itu tidak harus sama rata, melainkan sesuai kebutuhannya. Tuh.
Ada quotes terakhir, yaitu orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan muncul karena seseorang itu memang layak mendapatkannya. Nah, mulai sekarang beranilah untuk anak-anak semua berlaku jujur dan adil karena akan mendapatkan kepada ketakwaan. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.